dan lain sebagainya. Ini sepertinya ramai sekali. Ya, Ibu, ini kami dari mana? Wah, Udah iya, join, Ron. Bapak Ibu. Kepulauan Tanimba. Betul nama dan Kepulauan nomor Tanimba. terus asal sekolah nggak boleh disingkat. Man, lu udah man, udah join. Selamat datang untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang baru bergabung. Memang kita sekarang di 9.05 waktu Indonesia Barat. Kita berkenan menunggu sejenak Bapak Ibu sampai nanti sebentar lagi kita mulai sosialisasinya. Baik, Ibu. Grup WA dibuka, grup sekolah. Udah. Tes. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu. Cek cek. Rehan anjir. Pagi Bu. Langsung aja langsung. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buset, lucu banget Warahmatullahi ya. Lucu banget ini. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bukan penuh. Selamat pagi. Izin kami mute all dulu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan Siap, siap. semuanya. Ini saja nggak apa-apa. Baik, selamat datang di acara sosialisasi program Coding Camp 2026. Pada pagi hari yang sangat cerah ini, Bapak Ibu senang sekali bisa melihat kolom komentar dan menemukan banyak sekali Bapak Ibu guru serta para murid SMK dari seluruh Indonesia, dari ujung barat sampai ujung timur. Ini jauh-jauh semua Bapak Ibu, semuanya senang sekali membacanya. Dan tentunya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Ari Wibowo Kurniawan, SSI MAK, yang sudah bersama kita selaku Direktur SMK Ditjen Vokasi PKPLK. Selamat pagi, Pak Ari. Saya lihat beliau sudah bergabung. Bapak boleh, nah, siap, sudah di-unmute. Pagi, Pak Ari. Pagi Mbak.
Selamat pagi. Senang sekali Pak bisa ketemu di acara pada pagi hari ini. Pak Adi sehat? Alhamdulillah. Siap. Semoga dengan semangat merah putih Pak di belakang Bapak, ini semua yang hadir menyaksikan sudah tidak sabar tentunya ingin mendengarkan mengenai paparan Bapak dan juga kesempatan apa yang bisa ditawarkan untuk para guru dan juga para murid SMK se-Indonesia. Untuk itu, dengan hormat diperkenankan untuk Pak Ari menyampaikan sambutannya. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih Mbak Mutiara dari Decoding ya Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salam. Yang saya hormati pimpinan dari Decoding Indonesia, pimpinan dari DBS Bank yang sponsori kegiatan beasiswa untuk anak-anak kita, anak-anak SMK dan guru SMK, yang Bapak Ibu, kepala sekolah, dewan guru, anak-anak sekalian, sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita akan membahas sebuah peluang belajar bersama dan mendapatkan portofolio untuk masa depan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Direktorat SMK ya dengan Decoding ya sebagai pelaksana pelatihan, dan kita kerjasama dengan DBS yang pemberi beasiswa ya. Jadi beasiswanya itu berupa pelatihan gitu. Nah mungkin nanti timnya Decoding yang akan menjelaskan. Prinsipnya kami dari kementerian mendukung semua semua usaha anak bangsa untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian, apakah itu guru SMK maupun adik sekalian siswa SMK, untuk memastikan bahwa tetap relevan dengan perkembangan zaman. Mengingat tantangan adik sekalian, siswa-siswa SMK ke depan itu tidaklah mudah, semakin berat mengingat kemajuan teknologi yang luar biasa cepatnya. Oleh karena itu, beasiswa ini adalah basic sebenarnya, memastikan kemampuan dasar untuk beradaptasi untuk masa depan itu dimiliki oleh para siswa maupun para guru nantinya yang akan mengajar pada bidang yang lebih advance lagi. Jadi kami berharap guru-guru, khususnya guru-guru IT ya yang ada di semua SMK itu wajib ikut. Kalau tidak nanti ilmunya kalah dengan para siswa. Ya, jadi Bapak Ibu kepala sekolah wajib mendorong suruh guru IT ya. Walaupun nggak IT juga dibolehkan gitu ya. Tapi kalau yang guru IT mungkin harapan kami bisa lebih advance lagi. Kalau guru yang lain boleh juga, tapi nanti tingkatannya berbeda. Mungkin nanti dijelaskan. Yang kedua, silakan Mbak Desi di-share. Ada beberapa hal ya. Program ini kan program bersama gitu ya. Pembiayaannya dari sponsor ya, dari DBS gitu ya. Next. Dibuka slideshow bisa? Next. Slideshow, next. Ya. Bapak Ibu, kepala sekolah, kemudian guru, siswa, landscape tantangan Indonesia ini ke depan itu cukup terjal, gimana kalau kita lihat dari data yang ada, kita masih punya tantangan ya dalam krisis pembelajaran. Ya. Di mana COVID-19 ini dampaknya masih ada. Kita masih bisa menemukan siswa-siswa SMK kita, ya, ini masih memerlukan perhatian khusus terkait dengan literasi dan numerasi. Masih banyak kami ketemukan siswa-siswa SMK kita yang belum bisa membaca, belum bisa berhitung. Nah, ini menjadi kekhawatiran generasi pimpinan kita terkait dengan masa depan Indonesia. Makanya
banyak cara diusahakan untuk memastikan setiap siswa SMK yaitu memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik. Salah satunya melalui kegiatan kita pada hari ini. Kemudian juga ke depan itu dibutuhkan kemampuan ya siswa-siswa kita itu lulusan SMK itu untuk bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang sangat cepat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah kemampuan berpikir sistematis, berpikir kritis, berpikir analogikal, ya. Dan itu membutuhkan sebuah sarana, ya, sarana dan wasilah dalam bahasa Islamnya untuk terarah, ya, membimbing secara terarah, ya, dengan kekinian. Makanya decoding ini merupakan salah satu strategi kita untuk bisa mengatasi dua hal tersebut. Kemudian juga ada di sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita sedang mengalami perlambatan ekonomi. Sejak 15 tahun yang lalu, ya, pertumbuhan ekonomi kita itu 5%. Ini tidak balance antara supply dan demand. 2010 itu ya kita Indonesia ya memiliki mulai bonus demografi itu 2010. Hanya saja selama selang waktu 15 tahun ternyata penanganan terhadap bonus demografi ini kebanyakan dari sisi supply, yaitu dari sisi pendidikan. Sehingga sekarang oversupply, banyak sekali supply dari sisi pendidikan, tetapi belum diimbangi sejak 15 tahun yang lalu untuk sisi demand-nya, yaitu belum digenjot membangun perusahaan yang banyak untuk bisa menyerap lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh sektor pendidikan. Nah, pasti nanti ketika adik-adik lulus, ya, siswa-siswa lulus akan dihadapkan pada sebuah tantangan, yaitu tantangan kebekerjaan. Ya, coba bayangkan di gambar itu ya, lulusannya setiap tahun tuh 5,17 juta. 5 juta ya. Memperebutkan lapangan pekerjaan 1,5 juta. Jadi 5 juta memperebutkan lapangan pekerjaan 1 juta. Pasti akan ada yang menganggur ya. Dan kini banyak pekerjaan-pekerjaan yang tadinya itu jatahnya lulusan SMK, itu diperebutkan oleh lulusan S1, diperebutkan oleh lulusan S3. Jadi lulusan SMK itu bersaing dengan lulusan S1 dan lulusan D3 untuk mencapai pekerjaan itu. Contoh misalnya kemarin di DKI Jakarta ya dibuka lowongan pekerjaan untuk tenaga kebersihan, pasukan kuning. Nah, itu lulusan SMK itu harus ikut seleksi bersama dengan S1 D3. Akhirnya kalah. Yang diterima banyakkan S1 dan D3. Jadi S1 dan 3 mengerjakan pekerjaan kebersihan yang seharusnya itu lahannya siswa SMK, lulusan siswa SMK. Nah, ke depan ada peluang terbuka untuk merubah nasib kita, yaitu kita harus menguasai teknologi dan menguasai skill di bidang IT ini. Ya, saya melihat banyak lulusan SMK yang IT-nya lebih jago daripada lulusan S1 dan D3. Dan itu gajinya lebih besar dan tidak bisa terbantahkan. Ya, kalau pekerjaan kebersihan tadi kita masih ya kalah ya, karena apa? Gelarnya lebih tinggi sarjana lawan kita. Tapi kalau di bidang IT ya, di bidang IT, nah ini jadi YouTube ini. Bisa dibalikin kembali, dikembalikan paparannya. Yang tampil, nah ya. Kalau di bidang IT, ada deh sekalian, next, tadi Mbak lanjut ya. Mbak Desi di next. Nah, kalau di bidang IT ya, itu bisa sampai tahapan maksimal. Ya banyak sekali lulusan SMK gajinya melebihi S1, S2, S3 bahkan di bidang IT. Asal kita punya fundamental yang kuat. Maka melalui kegiatan ini kita ingin menutup ya, mengatasi masalah terkait dengan soft skill, karena nanti akan diajarkan bagaimana adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru diajarkan bagaimana mengolah soft skill, menemukan jati dirinya. Jadi hari ini adik-adik sekalian harus bikin CV
siapkan semua CV. Tapi CV 15 tahun yang akan datang. Kira-kira 15 tahun yang akan datang CV-nya adik-adik sekalian itu mau jadi apa? Ya, mau tinggal di mana? Mau nikah dengan siapa? Ya kan? Kemudian mau bekerjanya apa? Itu buat CV dari sekarang, tapi untuk 20 tahun ke depan. Nah, ketika sudah bikin, ya siapkan langkah-langkahnya apa, mau jadi apa dan seterusnya. Kemudian juga buat guru-guru kita ini, kejuruan kita ini perlu upgrade, ya, perlu ditingkatkan ilmunya karena mereka hampir ya sibuk kesehariannya dengan mengajar sehingga tidak sempat untuk mengasah dirinya, nambah ilmunya. Akhirnya kalah dengan para siswanya. Makanya ke depan guru-guru SMK juga harus menjadi generasi pembelajar, selalu berkembang setiap tahun. Next. Selanjutnya. Nah, oleh karena itu, karena guru adalah fundamental untuk pembangunan SMK bermutu, maka gurunya harus kuat. Gurunya harus relevan dengan zamannya. Kalau gurunya adalah generasi Y, generasi Z gitu, atau generasi baby boomer ya, sekarang udah generasi milenial, dia harus bisa dengan perubahan zaman. Ya, kemudian dengan itu dia bisa memperkuat kompetensi siswa, akhirnya lulusannya bisa siap kerja, dan disitulah makna dari SMK bermutu kita. SMK-nya bermutu berarti hasil lulusan dari SMK itu bisa menjawab dan bisa bekerja. Dan bisa beradaptasi ketika suatu saat nanti ketika terjadi perubahan teknologi, ya dia bisa belajar mandiri, kemudian dia mengimprove dirinya, dia bisa memperbaiki dirinya sehingga lebih siap dalam perubahan apapun. Ya, sekarang kita misalnya sedang memasuki misalnya teknologi dengan menggunakan listrik untuk kendaraan misalnya. Ya, siapa tahu ke depan menggunakan tenaga nuklir. Nah, kita juga harus bisa tuh baterai-baterainya sekarang dengan masih pakai listrik. Ke depan mungkin bisa menjadi menggunakan baterai dengan tenaga nuklir. Yang itu tidak perlu dicas. Dan itu bisa dipakai sepanjang tahun sampai 10 sampai 20 tahun. Nah, itu kita sedang mengarah ke sana. Next. Oleh karena itu, nah Decoding ini merupakan kerjasama ya, kita terima kasih kepada sponsor ini. Kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah punya keterbatasan anggaran, jadi Bapak Ibu sekalian, demikian juga di sekolah-sekolah juga keterbatasan anggaran. Maka kita kolaborasi dengan sponsor ya di BS Foundation yang mau memberikan beasiswa. Beasiswanya bukan uang dikasih, bukan, tapi berupa pelatihan terstruktur. Ya tinggal adalah tantangannya adalah mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri. Kenapa? Karena ini ibaratnya lari maraton. Ya, kita itu mengikuti pelatihan yang sifatnya mungkin nanti pakai sistemnya online gitu ya. Kalau online, pelatihan sifatnya online, musuhnya itu adalah diri sendiri. Apa itu? Rasa malas. Ya, malas. Kalau kita sudah bisa mengalahkan rasa malas dan bisa mengalahkan kegiatan-kegiatan yang tidak penting ketika kita masih muda, itu akan memberikan peluang lebih besar pada masa depan. Nah, nanti saya minta kepada Decoding ini memberikan digital badge. Digital badge itu adalah tanda penghargaan tertinggi dan itu bisa ditaruh di LinkedIn. Jadi adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru harus punya LinkedIn untuk CV ya. CV ya. Jadi yang ditaruh itu bukan yang sifatnya hal-hal yang negatif. Di LinkedIn itu, ya nanti tanya Bapak Ibu guru ya bagaimana membuat LinkedIn ya. Itu adalah hal-hal yang positif. Karena semua HRD, semua perusahaan itu akan mencari lulusan SMK itu di LinkedIn. Nah, kalau sudah lulus dari Coding Camp ini akan dapatkan digital badge. Digital badge itu ditaruh di LinkedIn. Nanti mau pindah kemanapun, mau pindah antar provinsi, antar kota, itu LinkedIn itu akan selalu hidup. Jadi kalau mau lamar kerja tinggal pencet tombol,
klik langsung jadi CV tanpa harus kita ya bikin lagi dengan tulis tangan atau apapun. Dan itu kita gratis ya, artinya gratis tuh ya sama seperti Google ya. Next, selanjutnya. Nah ini ada beasiswanya berapa nih Mbak? Ada 70.000 ya, Betul, termasuk Pak. guru. Ya, nanti dijelaskan ya, ini ada waktunya dan sudah banyak kemarin ya alumni-alumni dari SMK kita, walaupun lulusannya SMK diterimanya di IT-nya perusahaan bonafit gitu loh. Dan itu tidak seperti kita seleksi petugas kebersihan. Walaupun anak SMK tapi IT-nya jago itu tetap dihargai. Tapi kalau mencari petugas kebersihan walaupun anak SMK kalah dengan S1. Kenapa? Karena gelarnya kalah. Maka ini adalah sebuah lompatan peluang besar untuk merubah hidup, merubah nasib. Jadi kalau ada di sekalian, ajak teman-temannya, ya minimal kita tahu tentang fundamental stack web developer, ya bisa bikin apa namanya, bikin web dan seterusnya. Ya ini basic gitu. Kalau boleh diwajibkan, wajibkan semua. Kenapa? Ini basic. Seperti kita menguasai Microsoft Office, ya, Excel, ya, Windows, Excel Access, gitu ya. Kemudian Word. Nah, sekarang tahapannya naik level coding, gitu ya. Dengan pola sekarang sudah banyak toolsnya ya, dengan AI dan seterusnya. Jadi jangan terlalu khawatir, ya. Tinggal adik-adik sekalian ikuti alurnya. Dengan mengikuti alurnya akan terbentuk pola pikir. Nanti kalau pola pikirnya sudah terbentuk, ya sudah menguasai, nanti bisa sendiri. Artinya ke depan mau tingkat advance itu bisa mandiri. Ya, ini menjadi peluang dan ini tidak datang 2 kali. Ini datangnya di 2026 tapi daftarnya sekarang gitu ya. Jadi jangan sampai nanti baru baru kebuka pikirannya 2026 ketika programnya udah tutup. Ya, jadi daftarnya dari sekarang. Ya, karena nanti belajarnya ya mudah-mudahan seleksinya cepat nih Mbak. Ya kalau misalnya ada yang mau ikut ya nanti dibuka batch kalau misalnya masih ada peluangnya. Dan ini diperebutkan nggak cuma untuk anak SMK aja nih 70.000 nih kayaknya. Ada lulusan S1 juga ikut sini. Kemudian lulusan SMA juga ya. Nah ini kita ingin, ini kesempatan pertama kita bikin webinar ini di SMK gitu. Biasanya tim decoding Mbak Mutiara ini roadshow ke kampus-kampus tuh. Betul, Kalau Pak. sudah roadshow ke kampus-kampus, habis kuotanya anak SMK kebagiannya cuma sedikit. Tahun lalu kan cuma sedikit. Nah sekarang ini kesempatan pertama, jadi segera diundang ya Bapak Ibu guru, kepala sekolah, wajibkan saja. Ya tinggal dipantau nanti hasilnya. Nanti akan dipandu oleh industri ya Mbak ya. Dipandu oleh industri bagaimana menjadi programmer yang baik, kemudian juga soft skillnya dibantu ya, menjadi orang yang tadinya pendiam bisa menjadi pembicara yang handal gitu ya, walaupun lulusan SMK. Itu kemarin ada lulusan SMK dari Malang, sekarang kerjanya sudah jadi IT di Jakarta. Ya itu lulusan SMK toh. Nah ini peluang untuk mengubah nasib. Next. Nah untuk guru, Bapak Ibu guru harus tetap relevan. Jadi saya nih khusus, saya tuh nego ke decoding sama DBS. Bisa nggak guru saya itu diikutkan? Karena selama ini program ini hanya untuk siswa, ya tidak pernah untuk guru. Maka ke depan kami Direktur SMK ingin memintarkan guru. Ya guru harus dipintarkan, tidak hanya uangnya ditambah oleh Pak Menteri ya kan, Pak Menteri sudah nambah kesejahteraannya ya berupa tunjangan, terus berupa honor tambahan dan seterusnya. Tapi kami di Direktur SMK ingin memintarkan guru dari sisi pengalaman, ilmu, itu yang kami ingin tambahkan sehingga guru ke depan adalah guru yang menjadi inspirasi bagi siswanya. Oh, itu sangat menginspirasi sekali kalau misalnya siswanya itu diajar oleh para programmer. Di SMK itu membutuhkan guru-guru yang bisa menginspirasi. Contoh misalnya banyak anak-anak kita siswa akuntansi itu sangat terinspirasi kalau gurunya seorang akuntan. Siswa kita yang jurusan tata boga itu sangat terinspirasi kalau gurunya adalah seorang
cooking, apa namanya tuh koki terkenal, ya, koki yang punya levelnya. Atau siswa TKRO kita itu sangat terinspirasi kalau gurunya adalah seorang montir handal, ya. Guru siswa bangunan kita itu sangat terinspirasi kalau gurunya adalah seorang arsitek dan ahli bangunan dan seterusnya. Maka ke depan Bapak Ibu guru ya harus keluar dari zona nyamannya, harus keluar dari zona yang menyebabkan Bapak Ibu tidak berkembang. Bapak Ibu harus selalu relevan. Kalau tidak nanti malu dengan siswanya. Siswanya lebih hebat daripada gurunya. Nah, ini jadi kebalik dunianya, ya. Sekarang banyak sekali kami temui guru-guru itu, ya, ketika diuji kompetensi untuk betulin motor aja itu sangat gugup. Nah, ini dibandingkan dengan siswanya. Nah, kami tidak ingin seperti itu terjadi, maka kami minta beasiswa khusus. Tolong dong guru saya didaftarkan khusus untuk guru. Supaya apa? Supaya nanti bisa mengajarkan ilmu ini lebih hebat lagi kalau gurunya itu sangat-sangat hebat gitu ya. Dan ini tidak pakai dana BOS ya. Dan ini dananya memang langsung dari Bank DBS atau DBS Foundation ya. Tidak pakai dana sekolah, enggak, lain. Ini bukan dana sekolah. Ini dana tambahan dari CSR gitu ya, dari CSR. Next. Nah, ini nanti siswa dapat karir digital, ya punya portofolio, diajarin bagaimana bikin portofolio profesional, punya peluang karir global karena nanti bisa freelance. Kebetulan Bank DBS Foundation ini dari Singapura, jadi nanti kalau ada peluang-peluang ke sana tuh bisa lebih apa namanya, lebih ini lagi, lebih internasional lagi, lebih global. Masalah detailnya bagaimana, apakah ini sertifikat BNSP atau bukan ya, nanti tanya sama para mentor ya, para pengajar dari Decoding ini. Ini 100% dari CSR, Bapak Ibu sekalian, gratis, tidak dipungut bayaran. Ya, jadi ini peluang hanya 70.000 se-Indonesia. Kita tuh punya siswa itu 1,5 juta itu tuh kelas 12, tapi totalnya kita punya 5 juta siswa. Nah, jadi 5 juta siswa memperebutkan 70.000 tadi, dan itu untuk tahun 2026. Nah, tahun 2026 daftarnya tuh 2025, pelaksananya 2026. Kelulusannya nanti di bulan Juni Juli ya, atau di akhir. Nah, itu biasanya nanti buka lagi 2027 di akhir 2026. Begitu seterusnya. Jadi program ini sudah bersiklus beberapa kali ya, Bu Tiara ya. Nah, ini peluang untuk apa namanya kita memperbaiki bersama-sama ya untuk masa depan yang lebih baik lagi. Ini pelatihannya untuk guru dan murid. Guru sendiri ya murid sendiri. Nanti mentor yang ngajarin guru ya ada khusus gitu ya. Dan kalau yang murid ya murid sendiri. Jadi ini jangan digabungkan. Kalau digabungkan nanti Bapak Ibu gurunya nggak enak nantinya. Jadi ini saya khusus minta kepada IBS itu, tolong guru saya itu dipinterin gitu. Nah, akhirnya dibuatlah program ini untuk guru sendiri nanti. Ya mudah-mudahan nanti kalau kami di pusat punya anggaran, nanti kita bisa tatap muka, kita bikin misalnya ketemu di mana gitu ya. Apabila sudah selesai kegiatannya kita bisa selebrasi bersama, atau nanti bisa juga oleh Pak Menteri diberikan penghargaannya nanti kalau misalnya guru-guru kita itu mencapai nilai terbaik dan menghasilkan sebuah temuan-temuan fenomenal, itu bisa kita mintakan diberikan oleh Pak Menteri gitu ya, juga siswa-siswa nanti. Tapi ini satu yang harus dicatat, ini adalah perjuangan panjang untuk mengalahkan diri sendiri. Karena ini sifatnya pembelajarannya jarak jauh. Saya tahu bagaimana susahnya belajar jarak jauh karena saya adalah dosen UT dulu. Itu yang kesulitannya adalah mengalahkan diri sendiri. Kadang-kadang malas dan seterusnya. Ya, belum ada PR-PR yang harus dikerjakan gitu kan, tugas-tugas gitu. Nah, ini yang perlu diperkuat adalah kemampuan mengalahkan diri sendiri, rasa malas dan seterusnya. Insya Allah SMK bisa gitu ya, dan guru-guru SMK juga bisa. Nah, ini ada empat hal yang akan diajarkan ya. Satu, technical skill, soft skill ya, kemudian bahasa Inggris juga, bahasa Inggris yang sifatnya karena ke depan apalagi kita punya SMK Go Global, kita akan mengarahkan lulusan SMK bekerja ke luar negeri gitu ya.
tidak di Indonesia karena kita ingin merubah nasib Bapak Ibu sekalian. Kalau lihat dari tadi yang paparan yang saya jelaskan di awal, kita kesulitan mencari pekerjaan di dalam negeri karena industrinya sedang melakukan transformasi, ya. Maka kita cari pekerjaan kita di luar negeri dan sudah banyak eh, lulusan SMK yang bekerja di Jepang, Korea, Jerman, Turki, ya. Tapi modalnya harus belajar bahasa. Kemudian literasi keuangan, ini penting. Kalau sudah punya skill, udah punya pekerjaan, ya, uangnya itu jangan sampai kena pinjol, ya. Jadi saya itu dapat laporan dari HRD, banyak lulusan SMK itu kena blacklist Bank Indonesia karena mereka itu ikut pinjol maupun dia ikut fintech dan juga bahkan itu ikut belanja-belanja yang dia nggak bayar pakai pay letter itu. Jadi kalau anak-anak kita itu pakai pay letter kemudian nggak bayar, walaupun cuma Rp1.000, itu menjadi blacklist di Bank Indonesia. Kalau udah jadi blacklist, ya ini susah karena HRD itu cross check CV yang diajukan dengan data Bank Indonesia. Apakah dia termasuk orang yang apa namanya punya masalah keuangan enggak? Nah, ini harus hati-hati. Maka dikasih literasi keuangan di sini, ya. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru, hati-hati. Walaupun punya misalnya Shopee Pay, Pay Letter ya, Pay Letter atau apalah, kemudian kita nunggak, itu walaupun 20.000, 10.000, itu langsung ke blacklist di Bank Indonesia. Nah, itu kan jadi catatan buruk. Masa baru mencari kerja, ternyata karakter orangnya, karakter siswanya suka ngutang. Ya, ngutang nggak dibayar. Padahal cuma 10.000, lupa mungkin. Nah, ini ke depan, maka kita bekali dengan literasi keuangan. Nah, harapan kami Bapak Ibu sekalian, kita akan merubah generasi. Yang generasi itu ketika dia punya uang, uangnya bekerja untuknya. Jangan sampai kita bekerja terus. Akhirnya sampai tua tidak bisa menikmati hidupnya. Nah, harapan kami setelah 4 hal ini dikuasai, kita akan membentuk generasi lulusan SMK yang baru, yang dia kaya sejahtera, mempunyai skill yang bisa beradaptasi terhadap perubahan zaman, dan harapan kami terciptanya Indonesia yang makmur, ya Indonesia yang sejahtera. Itu dengan mengubah nasib, karena yang masuk ke sekolah menengah kejuruan adalah biasanya adalah penduduk menengah miskin, dan itu kita harus ubah, ya. Kami khawatir ya kalau sudah seperti ini, kami harus cari cara gimana untuk bersama-sama. Tidak mudah, ini napas panjang. Kami mohon bantuan dari Bapak Ibu kepala sekolah, para guru, menyemangati siswanya yang sudah daftar nanti untuk sampai selesai, jangan setengah jalan, ya harus selesai. Jadi jangan sampai setengah jalan, jadi ilmunya tuntas gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih pada DBS, di coding ya, yang sudah mau memberikan CSR-nya untuk siswa-siswa kita seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu guru tolong daftarkan semua siswa-siswanya yang berminat ya, yang sudah dengan yang mau merubah nasibnya pada masa yang akan datang, dan dikawal sampai tuntas gitu ya. Kita dapat jatah 70.000 itu, tapi itu masih diperebutkan oleh banyak pihak. Jadi mudah-mudahan siswa SMK lebih banyak dapatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Selamat melaksanakan apa namanya nih webinar hari ini dengan ya, dan ini harapan kami bisa selesai tuntas sampai ketemu pada bulan Juni atau apa? Bulan apa, Mbak? Januari Pak, 2026. nanti Bapak membuka lagi buat yang Oh, membuka terpilih. lagi kalau sudah ada yang lulus seleksi ya. Ya ini Betul Pak. kalau bisa seleksinya ya jangan susah-susah. Jadi, dan ini terbuka untuk umum, tidak terbatas pada jurusan IT saja, karena ini basic, seperti kita tuh menguasai Microsoft Office. Microsoft Office itu basic betul. Nah, sekarang levelnya udah naik karena dengan ada zaman AI, maka level basicnya adalah menguasai dasar-dasar coding. Ya, dan ini semoga bisa bermanfaat. Selain ini juga kami punya program yang bahasa juga. Jadi ada satu bahasa, yang satu IT. Nah, itu yang harus dipegang. Nah, selamat mengikuti program ini. Nanti ada program-program lain dari Direktur SMK, silakan diakses. Itu aja dari saya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan kegiatan untuk apa sosialisasi beasiswa ini saya nyatakan resmi dibuka dan sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Ari. Sepertinya beliau sudah membahas semua ya, Bapak Ibu, sampai bingung nanti mau bahas apa lagi habis ini. Terima kasih Pak Ari. Kami catat sekali yang tadi Bapak sampaikan, guru sebagai penggerak mutu, murid adalah hasil mutu, dan ini adalah skill yang baik Bapak Ibu guru serta para murid perlukan, tidak hanya untuk mencari kerja ataupun stay relevant, tapi juga untuk terus bisa keep up ya dengan tadi struktur industri yang berubah di Indonesia. Jadi terima kasih banyak Pak Ari atas paparan, semangat, dan juga motivasinya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, terutama tadi sempat menyampaikan agar meminta para murid dan gurunya untuk mendaftar. Jujur saya speechless, Pak. Jadi terima kasih banyak. Dan saya juga diinfokan bahwa Bapak ada kegiatan lain di Ya, pagi hari saya ini. izin pamit ya. Iya, terima Silakan kasih diberi banyak, Pak. penjelasan dan kalau perlu ada hotline-nya kalau misalnya dia mau tanya-tanya di Ada, WhatsApp. Pak. Pasti. Kami siapkan. Kalau sudah ada bikin grupnya, nanti kita support lah, mudah-mudahan bisa kita sinergikan ya. Baik. Semoga Oke. bisa kembali ke Bapak dengan laporan yang baik ya, Pak, nanti Ya, setelah ya. program ini. Oke, Terima kasih, Pak Ari. Makasih Bapak Ibu, Sukses hari ini. guru ya, semuanya siswa sekalian. Baik. Wah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, satu hal yang tersisa dan juga mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah tunggu-tunggu adalah paparan mengenai program ini yang akan mengupas seperti apa detailnya. Tadi Pak Ari sudah spill sedikit. Seperti apa syarat-syarat detailnya, kayak gimana seleksinya, dan seberapa besar sih kas untuk mendapatkannya. Tadi Pak Ari sempat sampaikan tentang 70.000 dan 1.000 ya. Apa bedanya? Nah, di sini ada Mbak Mona dari Decoding. Halo Mbak Mona, selamat pagi. Oke. Halo Mbak Ara, selamat pagi. Hai, Mbak Mona selaku Registration Manager di Decoding sudah tidak sabar ingin menyapa dengan slide paparannya. Silakan Mbak Mona. Oke, terima kasih banyak Mbak Ara. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, harusnya untuk slide sudah terlihat ya Bapak Ibu semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, para staf, dan juga para murid SMK yang sangat semangat pagi tadi ya. Dari awal sebelum mulai sudah banyak yang isikan di komentar, sekolah ini hadir, sekolah itu hadir, Karawang hadir, Bandung hadir. Sumatera banyak ya yang hadir juga. Jadi sepertinya sekolah yang hadir sekarang Bara itu ada dari Sabang sampai Merauke kayaknya. Dari barat ke timur semuanya ada. Kelihatannya begitu, Mona. Ini tadi yang paling jauh ada dari SMK yang 3 Sanibar. Ini saya lihat di peta jauh banget. Oh, Luar biasa sih. tuh benar. Jadi harapannya Bapak Ibu yang semua hadir di sini, teman-teman murid SMK yang hadir di sini juga bisa nanti share-share, bagikan informasinya ke teman-teman yang belum berkesempatan hadir di sesi ini ya, agar nanti bisa sama-sama mendapatkan manfaatnya berkaitan dengan program beasiswa dari DBS Foundation ini. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu dan para teman-teman murid SMK yang sudah berkenan untuk hadir di sesi sosialisasi hari ini. Sebelumnya saya mewakili tim Decoding mau memperkenalkan diri. Di balik layar ada banyak tim Decoding di sini, termasuk juga Mbak Ara. Mbak Ara bagian untuk biasanya menginformasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan kita ya, baik itu sosialisasi, roadshow atau apapun itu di sekolah-sekolah. Kalau saya bagiannya adalah registration manager. Jadi saya Monalis Arcelia yang biasanya nanti akan memilih adik-adik dan Bapak Ibu guru siapa yang nanti terpilih di beasiswa-beasiswa untuk program ini. Seperti itu. Oke, jadi kalau nanti akan ada yang bertanya atau mau unmute juga boleh pada sesi tanya jawab di akhir ya.
Juga nanti akan saya tampilkan atau demokan untuk cara pendaftaran di program ini seperti apa. Biar nanti Bapak Ibu dan para teman-teman murid SMK kebayang seperti apa mudahnya pendaftaran untuk di program ini. Oke, mungkin sekilas informasi aja terkait dengan program yang bekerja sama dengan Decoding. Jadi beberapa program Decoding itu targetnya memang untuk siswa SMK atau murid SMK dan juga Bapak Ibu guru. Berkaitan dengan Decoding ini, sebenarnya Decoding sudah sejak lama menjadi platform terdepan untuk pengembangan talenta digital di Indonesia. Ini produk asli Indonesia ya teman-teman, Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini sebelah kanan ada Bapak CEO kami, Mas Narendra Wicaksono, Bapak Kevin Kurniawan, ada Bapak Nur Rohman dan Bapak On Arfian Dwi, yang mereka ini adalah punggawa kami untuk nanti mendeliver program-program sampai ke sekolah-sekolah. Kebetulan di tahun 2024 kemarin kami mendapatkan penghargaan dari Kemendikti-Saintek untuk sebagai mitra terbaik berkaitan dengan pengembangan sumber daya. Ini sebenarnya serapan ini masih sejalur dengan tingkat serapan kerja setelah orang-orang yang sudah lulus dari program intensif kami. Beberapa tahun kemarin kami sudah banyak sekali menyelenggarakan program beasiswa, ada program beasiswa dari Coding Camp, dari DBS Foundation dan lain sebagainya. Nah, setelah siswa-siswa atau Bapak Ibu atau peserta yang terpilih belajar di program itu lulus selama 6 bulan, setelah itu nanti kami tanya apakah mereka sudah mendapatkan pekerjaan, apakah nanti mereka ada kendala, dan kami juga menginformasikan terkait dengan link-link kerjasama atau partnership kami dengan beberapa perusahaan-perusahaan IT, yang mana itu kami bisa sarankan lulusan-lulusan terbaik kami di program-program kami ke perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali tahu Decoding, Bapak Ibu guru juga yang baru pertama kali mengenal Decoding, jadi memang Decoding ini khususnya untuk pembelajaran IT. Saat ini fokusnya di IT pemrograman, yang mana kami membuka pembelajaran bukan hanya untuk guru SMK, kami juga membuka untuk umum. Decoding bekerja sama dengan DBS Foundation menyelenggarakan program beasiswa DBS Foundation, yang mana program beasiswa ini sebenarnya sudah jalan di 2-3 tahun belakang. Jadi 2022-2023 sudah ada, tapi baru pertama kali di tahun 2025 dan 2026 ini membuka programnya itu intensif. Mungkin nanti setelah ini saya ada informasikan ya apa bedanya intensif dengan progresif. Mungkin bayangan Bapak Ibu lebih ke kelas-kelas yang akan didapatkan ya. Sebelum penjelasan itu, saya mau menginformasikan dulu salah satu lulusan dari program kami di tahun 2025 kemarin, yang memang ini dari lulusan SMK. Kita sama-sama simak dulu ya. Kadang saya suka minder, bisa nggak ya? Suaranya aman? Aman, Mbak Mona. Oke, siap. Ya, lulusan SMK kayak saya bersaing sama mereka yang kuliah dan jadi tech developer. Halo, saya Muhammad Putra Alfadri, lulusan Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Dan ini cerita saya. Saya tumbuh di keluarga yang ngajarin saya pentingnya kerja keras dan tanggung jawab. Kedua nilai itu saya dapat dari mama, seorang penjual parfum yang berdagang cuma dari mulut ke mulut. Dan dari ayah yang kerja jadi buruh harian lepas. Untuk bisa bantu mama dan ayah, saya sempat kerja jadi petugas catering selama 2 bulan. Pengalaman itu bikin saya paham rasanya kerja di dunia nyata. Saya jadi tahu kalau disiplin, tanggung jawab, dan menghargai proses itu perlu. Saat suatu hari, ayah dan mama beliin saya laptop dengan tabungannya yang sedikit, saya bertekad buat pakai laptop itu untuk bikin masa depan keluarga kami lebih cerah.
Saya sekolah di SMKN 1 Ciomas dengan jurusan pengembangan perangkat lunak dan GIM. Alasannya, saya nggak cuma pengen bisa ngoding, tapi juga ngerti gimana teknologi bisa nyiptain solusi nyata dari sebuah ide kecil. Waktu kenalan sama program Coding Camp powered by DBS Foundation dari media sosial, saya semangat buat ikutan karena program ini bisa bantu saya yang masih SMK punya skill profesional di level industri. Karena saya selalu ingat pesan ayah dan mama, saya manfaatin kesempatan sebaik mungkin buat belajar front-end web dan back-end development di Coding Camp powered by DBS Foundation. Gak cuma dapat ilmu baru, belajar di Coding Camp juga bikin saya ngerasa beneran kerja di startup karena ada capstone projectnya. Ingin bikin mama dan ayah bangga, saya berusaha wujudkan tanggung jawab saya dengan lulus dari program Coding Camp powered by DBS Foundation. Hasilnya, Coding Camp bikin saya lebih pede waktu dapat kesempatan interview di Royal Guard, sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan penunjang e-sport. Karena saya bisa jelasin cara kerja proyek full stack, saya diterima sebagai full stack developer. Sekarang, saya bertanggung jawab untuk membuat dan memelihara sistem website Royal Guard, baik dari sisi front-end maupun back-end-nya. Saya berhasil buktikan bahwa lulusan SMK bisa bersinar sebagai tech developer. Karena DBS Foundation lewat program Coding Camp powered by DBS Foundation yang inklusif, bisa mendorong saya untuk berkembang lewat peningkatan literasi digital dan literasi finansial. Bekal pengetahuan itulah yang bantu saya jadi full stack developer seperti sekarang dan bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Masa depan gak ditentukan sama latar belakang pendidikan yang kita punya. Saya percaya, selama kita punya tekad, segala usaha yang kita lakukan bisa bikin impian kita jadi semakin dekat. Oke. Oke, seperti itulah salah satu lulusan dari Coding Camp tahun lalu, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sekarang beliau sudah bekerja karena mendapatkan banyak pembelajaran dan juga bisa diterima di salah satu tech company ya. Berkat dari hasil belajarnya di program Coding Camp. Nah, di tahun 2026 ini nanti kami juga akan membuka kesempatan buat para murid SMK, adik-adik semua di sini teman-teman, bahwa kalian juga berkesempatan untuk menjadi salah satu lulusan terbaik dan siapa tahu nanti menjadi gerbang pembuka untuk nanti kalian bisa diterima di tech company. Seperti itu. Oke, sehingga kita membuka program Coding Camp 2026, kita buka lagi proses pendaftarannya dengan alur belajar yang berbeda dibanding tahun 2025 kemarin. Visinya sebenarnya untuk program Coding Camp powered by DBS Foundation ini kami ingin menyelenggarakan program pelatihan yang memang berkualitas untuk nanti para guru SMK, para murid SMK bisa mendapatkan pelatihan yang terstruktur, juga itu sesuai dengan kompetensi di global company, sehingga nanti teman-teman bisa menjadi lulusan terbaik yang bisa bersaing secara global ya, dan juga bisa diterima di perusahaan tech company yang teman-teman impikan. Berbeda dengan tahun 2025, untuk tahun 2026 ini kami membuka pendaftarannya, kuotanya lebih besar lagi, yaitu 70.000. Kalau tahun lalu pendaftarannya dibuka hanya 60.000 aja. Nah, kalau ini ditambah ya, sehingga kami membuka dua tipe pembelajaran. Nanti ada beasiswa progresif dan juga ada beasiswa intensif. Teman-teman yang dari kalangan perempuan, ciwi-ciwi ya, teman-teman disabilitas, teman-teman yang memang dari keluarga keterbatasan ekonomi, itu bisa sangat amat untuk nanti bisa terpilih di program ini karena menjadi kelompok prioritas di Coding Camp 2026. Mungkin informasi sekilas terkait dengan perbedaan ya. Yang tadi adalah informasi kuota, jadi 70.000 dibagi antara progresif sama intensif. Khusus untuk intensif, nanti teman-teman murid SMK ini akan dipilih, kuota terpilihnya ada 650 peserta. Untuk guru SMK juga kami membuka kuotanya 100 peserta, dan nanti kita juga buka untuk kakak-kakak yang mahasiswanya sebesar 2.700 peserta.
Nanti yang belum berkesempatan terpilih di kuota intensif akan masuk ke kuota progresifnya. Jadi kurang lebih semua pendaftaran akan sama-sama mendapatkan beasiswa. Yang rugi adalah yang tidak mendaftar program coding camp karena tidak dapat apa-apa. Jadi sayang sekali untuk teman-teman yang sudah hadir di sini nanti masih mungkin males-malesan atau nanti masih bingung atau sebagainya, itu nanti bisa mungkin membangkitkan lagi ya semangatnya. Siapa tahu nanti program coding camp ini bisa jadi gerbang teman-teman bekerja di perusahaan-perusahaan yang teman-teman impikan. Itu sekilas terkait dengan kuota pelatihan yang intensifnya. Em, Syarat pendaftarannya kalau untuk guru dan murid SMK, kita abaikan dulu yang tadi kakak-kakak mahasiswanya ya. Kalau untuk syaratnya, yang pertama Bapak Ibu guru dan juga para teman-teman murid itu harus berstatus aktif. Jadi mungkin ada yang lagi kendala di administrasi atau lagi ada cuti dan sebagainya, itu tidak diperkenankan karena memang kewajiban dari kami untuk mengurusi administrasi itu dulu. Ketika berstatus aktif nanti bisa untuk mendaftar program ini, karena nanti perlu ada surat rekomendasi kalau yang murid SMK ya, surat rekomendasi yang harus ditandatangani sama guru atau kepala sekolahnya sebagai nanti bukti bahwa mereka sudah izin ke sekolah untuk mengikuti program ini. Kalau yang kedua untuk murid SMK nih, teman-teman yang SMK, sampai nanti di bulan April 2026 itu statusnya belum dinyatakan lulus dari sekolah. Karena kalau program ini memang kan kita intensif ya, walaupun tadi ada beasiswa progresif, tapi kalau teman-teman yang terpilih di intensif nanti pembelajarannya itu sangat compact sampai nanti di bulan April. Jadi harapannya sebelum waktu tersebut itu teman-teman masih berstatus murid SMK. Yang ketiga adalah berkomitmen untuk menyelesaikan program pelatihannya sampai selesai, karena yang tadi teman-teman lihat kuotanya banyak, jadi pasti rebut-rebutan, cepet-cepetan lulus, cepet-cepetan menyelesaikan pendaftarannya sehingga teman-teman yang nanti sudah terpilih nih di program yang intensifnya, teman-teman dari murid SMK maupun Bapak Ibu guru itu bisa menyelesaikan sampai akhir, karena di beberapa program kami sebelumnya itu banyak yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan karena mungkin ada kegiatan yang lain atau ada kesibukan yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu dipikirkan lagi di awal-awal ini seperti itu. Kalau yang keempat, tanpa batasan usia. Jadi kami tidak melihat usia teman-teman, usia Bapak Ibu kalau sudah 40, 50 atau siswa SMK-nya juga sama, latar belakang jurusannya non IT, itu tidak masalah. Selama proses pendaftaran, selama teman-teman bisa berkomitmen untuk menyelesaikan program ini, itu sangat bisa dan sangat terbuka. Dan mungkin kayaknya banyak ya yang kemarin bertanya berkaitan dengan ini, Kak, kemarin orang tua saya mau daftar gitu ya, dia guru gitu, itu juga bisa ya diarahkan mengikuti program ini karena tidak ada batasan usia. Yang terakhir adalah mampu menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran. Karena ini adalah program intensif, harapannya banyak teman-teman yang hadir di sini juga nanti akan terpilih di intensif. Itu kami sangat ketat pemilihannya atau filteringnya ya. Jadi akan banyak pendaftaran atau level-level pendaftarannya untuk nanti sampai teman-teman terpilih gitu. Jadi ada nanti mengisi form pendaftaran, ada mengisikan atau menandatangani surat komitmen, surat rekomendasi, asesmen dan lain sebagainya. Nanti akan saya demokan juga. Kurang lebih harapannya ini bisa diselesaikan sebelum nanti deadline pendaftarannya ditutup. Seperti itu untuk syarat pendaftaran. Benefit, kalau tadi ada syarat, kita kembali ke benefit. Benefit ini yang paling ditunggu-tunggu. Jadi apa sih yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu guru dan juga teman-teman murid SMK ketika nanti mengikuti program coding camp ini? Yang jelas, tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Ari ya, pelatihannya gratis. Jadi dari awal sampai akhir, sampai nanti teman-teman mendapatkan sertifikat, itu tuh tidak ada pembayaran apapun. Jadi pelatihannya 100% gratis. Kurikulumnya menggunakan kurikulum
dari decoding yang itu sudah berstandar industri global, dan juga mendapatkan bimbingan dari para expert atau para IT profesional yang sudah berpengalaman di bidangnya. Terus yang ketiga, teman-teman dan Bapak Ibu guru akan mendapatkan sertifikat. Jadi ada dua jenis sertifikat yang akan didapatkan. Jadi ada sertifikat kelulusan yang setiap teman-teman menyelesaikan kelasnya atau submissionnya itu akan mendapatkan sertifikat kelulusan. Di akhir nanti akan ada sertifikat kelulusan program yang biasanya itu dibarengi dengan transkrip nilai. Nah, khusus untuk yang transkrip nilai ini akan didapatkan di jenis beasiswa yang intensifnya, karena memang banyak sekali kan yang akan teman-teman dapatkan, mulai dari kelas teknya, soft skill dan sebagainya yang sebelumnya tadi Pak Hari jelaskan, itu akan juga tertampil di transkrip nilai teman-teman. Untuk yang progresif ini tidak mendapatkan transkrip nilai, jadi hanya sertifikat kelulusan. Seperti itu benefit yang semua akan dapatkan. Oke, informasi ini berkaitan dengan beasiswa intensif khusus untuk guru dan murid SMK ya. Setelah ini mungkin ada beasiswa yang progresifnya informasinya. Jadi di awal lalu kami menginformasikan ke publik bahwa pendaftaran untuk murid SMK ini di pertengahan bulan Desember ini ya. Tapi alhamdulillahnya setelah bekerja sama dengan DBS Foundation, tektokan, diskusi dan sebagainya diputuskan untuk timeline SMK ini murid SMK-nya akan mendapatkan extend masa pendaftarannya. Yang semula pendaftaran ditutup tanggal 16 Desember 2025, sekarang kami extend sampai di 2 Januari 2026. Jadi masih ada banyak waktu untuk adik-adik, teman-teman murid SMK untuk menyelesaikan pendaftarannya. Kalau untuk guru SMK masih lama juga, ini di akhir Januari tahun depan di 31 Januari. Kalau untuk penawaran kelas intensifnya nanti akan kami konfirmasi lagi apakah masih berkomitmen ataukah nanti mau withdraw dan sebagainya, itu di paling lambat di 4 Januari untuk yang siswa SMK, kalau untuk yang gurunya di tanggal 2 Februari. Setelah kami mengkonfirmasi dan juga menawarkan kelas intensifnya, berminat atau tidak, dan sebagainya, itu nanti akan masuk ke pengumuman. Jadi tahap akhirnya di pengumuman, kalau murid SMK di tanggal 7 Januari, kalau guru SMK di tanggal 6 Februari 2026. Selesai dari situ, teman-teman tinggal masuk ke periode pembelajaran. Kalau yang murid SMK mulai pembelajarannya tanggal 12 Januari sampai nanti paling akhir itu 1 Mei 2026. Harusnya di 1 Mei 2026 ini tuh teman-teman sudah mendapatkan kayak tektokan sertifikatnya, transkrip dan sebagainya itu di awal Mei. Kalau Bapak Ibu guru, periode pembelajarannya ini berbarengan dengan kakak-kakak yang mahasiswa. Ini di tanggal 16 Februari sampai 20 Juli 2026. Kalaupun ada extend waktu belajar lagi atau ada perubahan timeline lagi, tentunya kami akan informasikan secara publik juga terkait dengan extend atau perubahan jadwal. Jadi kurang lebih teman-teman murid SMK bisa menyelesaikan pendaftarannya sampai batas waktu yang ditentukan ya. Jangan lupa ini batas pendaftarannya. Kalau bisa ini hari ini kita daftar, coba dulu yang field pertamanya. Oke. Ini kita masuk ke intinya ya, inti dari segala inti. Kalau untuk kurikulum atau metode pembelajaran yang mana ini Bapak Ibu gurunya biasanya fokus ke sini karena memang untuk melihat lot teman-teman SMK, murid SMK ini pembelajarannya dilakukan secara daring atau online. Jadi banyak sekali yang bertanya ke kami kemarin melalui sosial media, email, WhatsApp dan sebagainya, itu apakah pembelajarannya online atau ada offline seperti itu ya. Jadi kami konfirmasi kembali untuk semua pembelajarannya dari awal sampai akhir itu hanya dilakukan secara online atau daring. Dengan kombinasinya self-paced learning dan juga online sinkronus. Biasanya kami sebut untuk online sinkronus ini dengan ALT, Instructor Led Training. Jadi akan ada sesi tatap muka melalui Zoom atau Google Meet. Nanti akan teman-teman melihat dan berdiskusi dengan para expert yang kami tunjuk
terkait dengan pembahasan di kelas-kelasnya. Seperti itu. Jadi ada kombinasinya self-paced learning ini, Bapak Ibu guru dan murid SMK-nya akan membaca modulnya secara mandiri, mau itu mulai belajarnya di pagi, siang, sore, malam itu dibebaskan selama masa pembelajaran masih ada itu dibebaskan jadwalnya. Tapi untuk yang online sinkronus ini sudah nanti akan ada jadwal-jadwalnya. Seperti itu. Khusus untuk murid SMK, ini total pembelajarannya ada 833 jam. Jadi mulai pembelajarannya sampai dari Januari sampai akhir April atau awal Mei tadi. Kalau untuk yang guru SMK ini 531 jam mulai dari Februari sampai Juni. Karena memang melihat load dari para Bapak Ibu guru SMK-nya ini memang terbatas sehingga dibatasi juga untuk kegiatan-kegiatan di program beasiswanya. Tapi secara keseluruhan inti dari program beasiswanya Bapak Ibu guru tetap juga mendapatkan. Bedanya untuk yang Bapak Ibu guru ini tidak ada kegiatan capstone project atau project base. Jadi project base ini hanya nanti akan dilakukan oleh murid SMK-nya. Membuat project, nanti akan ada grup kecil-kecil lagi yang akan dibuatkan oleh tim decoding. Nanti akan bisa pitching dan juga membuat aplikasi atau proyek sesuai dengan kriteria teman-teman. Kurang lebih nanti pembagiannya seperti ini, yang murid SMK selama 309 jam belajar untuk yang teknya, materi teknisnya, online self-paced learning. Lalu kurang lebih sinkronus ILT-nya ada 74 jam, ini dibimbing sama praktisi industri kami. Berkaitan dengan reflection dan consultation ini, biasanya di setiap minggu, per minggu satu kali per 1 bulan sekali itu ada namanya sesi dengan mentor, ada juga sesi dengan alumni, ada juga sesi dengan industri expert. Semua sesi ini itu perlu diikuti karena untuk memastikan learning journey para murid SMK dan Bapak Ibu guru nanti lebih smooth lagi. Mungkin ada kendala di kelasnya, ada kendala di submissionnya, itu bisa ditanyakan di sesi ini karena para mentor juga akan membantu Bapak Ibu guru menyelesaikan program pembelajarannya dan juga membantu para murid SMK. Terakhir yang tadi saya sebutkan project base ini hanya untuk murid SMK kurang lebih 250 jam. Nanti akan merancang portofolionya secara groupingnya lebih kecil lagi. Seperti itu kurikulum metode pembelajarannya. Nah, yang tadi saya sebutkan kurikulum kelas teknisnya. Nah, ini salah satu learning pad-nya yang akan teman-teman murid SMK dapatkan dan juga Bapak Ibu gurunya dapatkan. Jadi khusus yang intensif ini akan mendapatkan learning pad yang full stack web developer. Kelas-kelasnya mulai dari belajar dasar pemrograman web sampai nanti ke kelas mahirnya, level mahirnya ada di belajar backend pemula untuk JavaScript. Total durasinya kelas teknis aja itu 276. Ini kelas-kelas yang akan Bapak Ibu guru dapatkan dan juga para teman-teman murid SMK dapatkan. Ada juga kelas yang non-teknisnya. Kalau ini kelas yang teknis, ini adalah kelas non-teknisnya. Kalau untuk guru SMK, Bapak Ibu akan mendapatkan pelatihan pengembangan diri atau soft skill yang biasa kami sebut. Ada 3 bidang atau topik yang akan didapatkan mulai dari public speaking mastery, ada professional presentation, dan adaptability and resilience. Ini khusus sesinya dibuatkan untuk Bapak Ibu guru SMK. Literasi keuangan akan didapatkan juga mulai dari financial fundamental sampai ke wealth management. Kalau untuk yang murid SMK, ini soft skill-nya lebih banyak lagi. Tapi memang untuk diperuntukkan ke murid SMK demi nanti lanjut ke jenjang pekerjaan ya, mulai dari personal productivity, critical thinking, communication, gimana caranya nanti bikin CV dan resume yang bagus, perbedaan antara resume dan CV, sampai nanti kita belajar interview ya. Jadi ada sesi interview preparation, gimana sih caranya nanti pas datang ke HR atau datang ke ruangan HRD itu body language-nya seperti apa, tatapan mukanya seperti apa, harus bisa komunikasi kayak gimana. Nah, itu akan diajarkan di sesi ini. Juga literasi keuangan sama kayak tadi topiknya yang bersama dengan guru SMK, itu ada financial literacy dan juga wealth management.
Nah, untuk yang murid SMK spesial ini akan mendapatkan sesi bahasa Inggris dengan bule-bule ya, dengan orang asli dari luar negeri yang kami memang tunjuk untuk membantu komunikasi bahasa Inggris adik-adik atau teman-teman murid SMK. Ini ada spoken korespondensi, ada business presentation. Jadi teman-teman yang tidak bisa bahasa Inggris ini sangat bisa untuk nanti belajar di sesi ini. Jadi semua ini akan teman-teman dapatkan ketika nanti terpilih di program yang intensive learningnya. Oke, jadi ini ada salah satu lulusan lagi di tahun lalu, di tahun 2025. eh ini dari karya siswa SMK Negeri 24 Jakarta. Sepertinya ada ini yang dari SMK 24 Jakarta. Jadi di tahun lalu kita itu ada beberapa grup yang bikin capstone proyek. Kita lihat lagi capstone proyeknya ini tuh nilainya seperti apa. Setelah itu mereka pitching dan didapatlah beberapa grup yang memang presentasinya bagus dan hasilnya juga bagus karyanya. Termasuk salah satunya adalah karya dari siswa SMK Negeri 24 Jakarta. Nama aplikasinya atau nama produknya adalah Recycle Lens. Jadi aplikasi ini atau website ini tuh berbasis AI teman-teman. Jadi kalau dilihat di gambar ini, kita bisa memilah si sistemnya ini bisa memilah sampah mana itu sampah organik, mana anorganik dan lain sebagainya itu melalui apps. Jadi tinggal tunjuk aja di kamera ini jenis sampah apa, misalkan kayak organik ya, misalkan sayur itu kalau sampah sayur masuknya ke organik dan sebagainya itu dibikin sama siswa SMK Negeri 24 Jakarta. Ini juga jadi salah satu lulusan terbaik ya Mbak Ara kemarin capstone proyeknya. Oke, jadi sangat bisa teman-teman untuk nanti kalau teman-teman ada mau bikin usaha sendiri setelah lulus dari sekolah ini atau bahkan nanti mau lanjut ke jenjang perkuliahan. Semua topik yang teman-teman dapatkan di capstone proyek itu bisa dijadikan portofolio untuk nanti dimasukkan di CV, di-apply di perusahaan-perusahaan kalau yang mau kerja atau nanti bisa ditampilkan di CV ketika teman-teman apply beasiswa di kampus-kampus yang teman-teman tuju. Apalagi kalau teman-teman mau nanti beasiswanya ke luar negeri, itu akan lebih bermanfaat lagi. Seperti itu. Jadi seru sekali pembelajarannya. Satu lagi lulusan yang dari SMK ini adalah Muhammad Sidik Fatur Rahman. Sekarang Sidik ini sudah bekerja jadi front end developer di Coding Collective, salah satu rekanan kami juga untuk di bagian front end-nya. Salah satu lulusan terbaik kami juga si Sidik ini. Oke, kalau tadi penjelasan terkait beasiswa intensifnya, nah kalau yang progresif seperti apa? Jadi kalau progresif untuk guru SMK, kita yang Bapak Ibu guru SMK dulu, ini bisa memilih pada saat pendaftaran nanti ada learning path AI engineer, ada data scientist, ada full stack web developer. Walaupun nanti tidak terpilih di intensive learningnya, nanti Bapak Ibu guru tetap akan mendapatkan kelas-kelas basicnya. Nah ini bedanya adalah dengan yang intensif tadi. Kalau beasiswa progresif ini metode pembelajarannya 100% self-paced learning, jadi tidak ada sesi ALT, tidak ada lain-lain yang tidak sehektik intensive learning lah gitu. Kalau nanti peserta yang terbaik sudah menyelesaikan kelas-kelas dasar fundamentalnya, nanti akan berkesempatan untuk lanjut ke kelas tahapan berikutnya atau level berikutnya yang lebih advance lagi seperti itu. Tapi bedanya kalau yang tadi intensif ada sesi ini, sesi ini, sesi ini ya. Kalau yang progresif hanya self-paced learning di kelas-kelas seperti ini. Oke, nah kita masuk ke cara pendaftarannya. Cara pendaftaran pelatihan ini seperti apa? Kita mulai dari penjelasannya dulu ya. Nanti teman-teman bisa mengakses go.dbs.com/dbsf-coding-camp. Nanti mengisikan registrasi, lalu form pendaftarannya diisikan dengan data sebenarnya. Khusus untuk yang guru SMK, hanya menyelesaikan tahapan financial literasi, kelas-kelas atau modulnya itu, dan juga asesmen tes yang akan diinformasikan di email. Kalau untuk teman-teman murid SMK, ini ada banyak tahapannya. Jadi memang teman-teman yang sudah nanti akan terpilih, sudah terpilih di program ini, pastinya adalah
eh, dari yang terbaik terbaik ya. Jadi semua teman-teman yang nanti sudah menyelesaikan tahapan-tahapan ini itu adalah orang-orang yang memang kuat, yang memang sangat komitmen untuk mengikuti program ini. Selanjutnya nanti tinggal menunggu pengumuman. Kita langsung demokan saja. Takutnya nanti Bapak Ibu guru dan teman-teman siswa ini bingung, masih bingung ya. Jadi saya izin demokan. Kita pendaftarannya buka di go.dbs. Ini di BSF Coding Camp. Teman-teman silahkan akses. Lalu klik sebentar. Klik daftar sekarang. Kak Mona, Ya, kalau misalkan Bapak Ibu dan rekan-rekan ada yang ingin sekalian mencoba saat ini, link daftar bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan temukan di kolom ya. chat, itu di go.dbs dan seterusnya. Silakan diklik, nanti akan mendapatkan tampilan layar seperti yang Mbak Mona tampilkan saat ini, Bapak Ibu Ya. dan rekan-rekan. Oke, jadi nanti akan pertamanya di sini. Terima kasih Mbak Ara. Lalu teman-teman klik daftar sekarang. Setelah itu, sebentar. eh buat teman-teman yang sudah sampai di halaman ini, kalau teman-teman sudah punya akun di coding, tinggal masuk atau login aja, masuk dengan akun di coding. Atau kalau belum punya akun di coding, silakan buat akun di coding terlebih dahulu, nanti mengikuti step-step ini. Kalau yang sudah, tinggal login aja. Kita login ya. Oke, biasanya beberapa akun akan muncul two factor authentication ini. Tinggal verifikasi menggunakan email aja. Lalu akses ke Gmailnya. Sebentar. Nah, ini ada kode verifikasinya. Tinggal login saja. Jadi sudah pasti ya Mbak Mona, untuk yang mendaftar di coding pertama kali harus melewati proses dua step verification tadi ya Mbak Mona ya. Betul, betul Mbak Ra. Sebentar ini kenapa saya tidak bisa? Namun apabila Bapak Ibu atau rekan-rekan sudah pernah menjadi eh, member di coding, maka yang tadi two step itu tidak akan kelihatan. Ini untuk yang member baru biasanya. Betul. Nah, setelah login, berhasil login, tadi akan tampil seperti ini. Ada isi formulir registrasi, ini langkah satunya. Buat yang hari ini kita coba dulu langkah satu ini ya. Kalau nanti teman-teman setelah menyelesaikan langkah satu berhasil, boleh lanjut ke langkah berikutnya. Kalau di sini kita lihat dulu ada informasi terkait dengan data yang akan digunakan oleh Decoding dan DBS Foundation seperti apa. Tinggal teman-teman centang ini untuk mengkonfirmasi, lalu mengisikan data dirinya. Ini saya contohkan dulu ya. Nomor teleponnya sudah, pada status warga Indonesia, tempat ini di Indonesia, pilih di sini Bandung. Lalu informasi pendidikan, apakah sedang menempuh pendidikan? Ini kita, saya anggapannya adalah saya murid SMK ya. Ini untuk contoh yang murid SMK dulu. Iya, tingkat pendidikan saat ini adalah SMK, asal sekolahnya SMK Negeri. Misalkan ini ya, SMKS Jakarta Pusat 1, nomor induk siswanya silahkan dicek berkaitan dengan NISN teman-teman. Ini harusnya, sorry. Kelas berapa? Ini silakan diisi sesuai dengan kelas teman-teman. Bisa diisi kelas 13 atau lebih. Kalau yang kelas 10 juga tidak masalah. Jurusan ini tinggal kalian ketikkan. Jurusan PPLG atau jurusan DKV gitu. Ini saya isikan dulu jurusan PPLG.
Learning pad yang dipilih, nah khusus untuk yang murid SMK, learning pad yang sudah terdeliver atau terprovide itu hanya untuk full stack web developer. Kita tidak perlu mengisikan ini, lanjut ke rencana kegiatan. Kalau teman-teman murid SMK ini ada kegiatan seperti magang atau KKN atau ada kegiatan lain bisa diconteng aja ya. Kayak misalkan di KKN, nanti aktif di sekolah, kegiatan. Mungkin ada magang juga ikut ya, ini bisa dicentang aja. Lalu apakah penyandang disabilitas? Tidak. Ini juga tidak. Misalkan tidak, kalau iya, bisa teman-teman nanti klik iya, nanti pilih sesuai dengan dokumen yang akan teman-teman upload sebagai bukti bahwa berasal dari keluarga, kondisi ekonomi atau prasejahtera. Gitu, oke? Konfirmasi perangkat atau tools. Nah, ini berfungsi atau berguna ketika teman-teman akan mengikuti program pendaftaran nanti ya. Jadi informasi ini sangat penting sesuai dengan kondisi teman-teman. Kalau teman-teman belum punya PC atau laptop, ini bisa di-uncheck aja. Tapi kalau sudah punya semua, ini tinggal dicek semuanya untuk memastikan bahwa teman-teman sudah memiliki device-device ini. Kalau ada file device-device lain juga boleh, nanti tinggal klik lainnya. Misalkan nih, Zoom meeting gitu ya. Lalu dari mana Anda mendapatkan informasi tentang program ini? Tinggal pilih aja informasinya di bagian sini. Atau kalau teman-teman dapat informasinya di WhatsApp, klik WhatsApp. Atau masuk dari media sosial boleh, atau email juga boleh. Tuh. Lalu masuk ke tahapan terakhir yaitu komitmen. Silahkan teman-teman murid SMK bisa mengecek apakah memang sesuai dengan komitmen. Jadi semua komitmen ini harus dicek. Saya berstatus WNI, aktif, dan sebagainya. Oke, ini juga harus dibaca ulang lagi terkait dengan apa saja informasi tambahan-tambahannya. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan ya berkaitan kegiatan lain ini. Apakah nggak boleh ikut pendaftaran kalau masih KKN dan sebagainya? Teman-teman yang murid SMK, kalau pas periode pendaftaran teman-teman masih ikut KKN atau magang, PKL pun nanti sampai registrasi juga selesai juga tidak masalah karena selama pendaftaran itu tidak melihat bagian sini. Jadi semua lini itu bisa mendaftar program ini. Jadi tidak perlu khawatir, silahkan dicek aja ini. Selesai dari situ kita cek ini juga apakah konsekuensi jika tidak memenuhi. Ini tinggal ditulis nama teman-teman. Oke. Terakhir, cek sekali lagi bahwa datanya benar. Pernyataan ini sadari, lalu membaca semua syarat dan ketentuan. Oke, selesai dari sini kirim formulir. Tapi saya mau menjelaskan dulu untuk yang Bapak Ibu gurunya. Kalau buat Bapak Ibu gurunya, bagian untuk yang di sini silahkan pilih tidak menempuh pendidikan. Nanti ada informasi pekerjaannya, jenis pekerjaannya. Silahkan isikan guru SMK, lalu nanti masukkan si asal sekolahnya atau nama instansinya. Selesai dari situ, ini kurang lebih mirip. Jadi tinggal kita kirim formulir saja. Ups, nomor HP-nya ternyata. Kita isikan yang lain dulu. Oh iya, belum keisi. Oke. Jadi formatnya harus nomor teleponnya 628 ya. Selesai, mungkin kita coba cek lagi. Oke, nah ini ada konfirmasi lagi apakah datanya sudah benar. Harapannya yang nanti mengisikan ini cek lagi datanya apakah sudah benar. Kalau mau perbaiki, perbaiki dulu datanya. Kalau memang sudah yakin, tinggal kirim yakin, kirim formulir. Oke, selesai. Beres untuk menyelesaikan formulir yang pertama. Jadi di sini akan muncul tampilannya selesai ini tercentang warna hijau. Nah, untuk yang murid SMK akan ada unduh surat komitmen. Silakan adik-adik teman-teman murid SMK, kalian klik di sini. Kalian download.
Setelah download, nanti akan kita makan dulu. Oke, setelah itu, setelah di-download, nanti teman-teman perlu tanda tangan. Kalau mau tanda tangannya digital boleh, kalau mau tanda tangan basah nanti tinggal di-scan. Nanti ini akan berguna ketika teman-teman menyelesaikan pendaftaran dan sebentar. Gimana caranya saya exit full screen? Oke. Gimana caranya? Ini, sorry. Nah, ini. Selesai dari situ nanti akan masuk ke tahapan berikutnya. Kurang lebih pendaftarannya seperti itu. Nanti akan ada langkah berikutnya. Kalau teman-teman mau ikut program Star Agent boleh. Nanti tinggal diklik aja. Star Agent ini adalah program referral berhadiah. Jadi bukan cuma dapat beasiswa aja, teman-teman murid SMK, Bapak Ibu gurunya juga bisa memberikan link referral unik agar nanti orang-orang mendaftar dari link Bapak Ibu atau teman-teman murid SMK. Nanti kalau banyak yang daftar dari link uniknya itu akan dapat hadiah. Ribbon juga kita ada. Kalau Coding Camp Get Coins ini adalah subprogramnya ketika teman-teman menyelesaikan tahapan-tahapan pendaftarannya ini akan mendapatkan koin yang mana akan dikumpulkan sebagai decoding point nanti untuk pertukaran merchandise. Seperti itu. Itu sangat seru. Langkah berikutnya tinggal klik aja. Nah, di sini sudah masuk ke langkah kedua. Nanti langkah kedua ada banyak syarat lainnya yang harus dikerjakan, mulai dari tes penilaian atau assessment test. Ini akan ada 3 bagian yang dikerjakan. Kalau sudah ready untuk menyelesaikan assessment testnya, tinggal klik mulai tes penilaian. Harapannya tapi untuk teman-teman murid SMK yang ingin menyelesaikan tes ini itu harus dalam kondisi tenang karena takutnya nanti salah jawab jadi nilainya kecil karena sebagai spoiler aja yang nanti banyak terpilih itu sebagian besarnya dari tes penilaian ini. Jadi teman-teman harap dikerjakan sebaik mungkin. Buat Bapak Ibu guru dan teman-teman murid, kelas financial literasi juga menjadi salah satu hal yang wajib diselesaikan. Jadi tinggal klik belajar sekarang. Kalau sudah beres, menyelesaikan sampai yang ke ujian terakhirnya, ini akan tercentang warna hijau. Untuk surat rekomendasi, ini hanya untuk murid SMK. Teman-teman silahkan mengisikan identitas kepala sekolahnya, namanya siapa, jabatan, email, dan lain sebagainya, kontak-kontaknya. Nanti akan digunakan untuk apa namanya tuh provide surat rekomendasi PDF-nya sama kayak komitmen tadi gitu. Jadi kurang lebih kalau sudah beres tinggal kirim nanti akan muncul ininya. Kita coba ya. Mutiara Harum Sari misalkan, kepala sekolah, nomornya, masukkan email, oke. Nah ini identitas teman-teman, mau di make sure lagi, jurusannya masih sama, tidak ada perubahan, nomor induknya juga sama, kelasnya juga sama, sekolah juga sama. Oke, dicek lagi, tidak ada kesalahan, kita kirim. Oke, nah ini surat rekomendasinya sudah berhasil di-generate. Tinggal teman-teman murid SMK mengklik ini. Nah, ini kita download lagi. Jadi ada 2 surat yang akan murid SMK dapatkan, yaitu surat komitmen yang barusan didapatkan, dan yang ini, surat rekomendasi. Bedanya antara surat komitmen dan surat rekomendasi, sebentar. Rekomendasi.
Kalau surat komitmen yang tadi itu ditandatangani oleh murid SMK-nya yang akan mengikuti program beasiswa ini. Jadi ditandatangan sendiri. Kalau surat rekomendasi ini ditandatangani oleh kepala sekolah atau guru yang tadi teman-teman isikan datanya gitu ya. Karena itu tadi melalui surat ini saya bertanda tangan. Jadi surat rekomendasi akan diserahkan ke pihak sekolah dan ditandatangani gitu. Jadi kemarin ada yang tanya kalau surat rekomendasinya bulking, jadi ada attachment di bawah sini terkait dengan nama siapa-siapa aja yang mengikuti program ini, itu yang akan dapat surat rekomendasi itu boleh. Jadi mungkin beberapa kepala sekolah mungkin terlalu banyak ya kalau tanda tangan satu-satu surat rekomendasinya. Nah ini kami memperbolehkan untuk yang saat ini itu sistemnya bulking. Jadi kepala sekolah cukup tanda tangan salah satu aja, nanti bisa melampirkan nama-nama si siswa yang akan direkomendasikan mengikuti program ini. Jadi mungkin menjawab salah satu pertanyaan yang kemarin dapat di email juga terkait program ini. Oke, selesai dari situ tinggal teman-teman murid SMK menyelesaikan ini. Selesai dari situ akan nanti masuk ke tahapan unggah suratnya. Nanti unggah surat, tinggal mengunggah surat rekomendasi sama surat komitmen. Itu wajib. Selesai dari situ nanti masuk ke pengumuman. Nah, ini pengumumannya yang menentukan apakah teman-teman nanti terpilih yang di progresif atau yang di intensifnya. Seperti itu. Jadi harapannya yang saya demokan tadi bisa menjawab kekhawatiran Bapak Ibu guru, juga teman-teman murid SMK, seperti apa pendaftarannya, bagaimana pendaftarannya, ya. Oke, jadi ayo kita daftar di program Coding Camp 2026 ini karena tidak ada sama sekali kerugian kalau teman-teman mendaftar ini. Yang justru rugi adalah teman-teman yang tidak mendaftar karena tidak dapat apa-apa. Kalau teman-teman mendaftar itu mau ikut progresif, mau itu ikut intensif, sama-sama dapat program beasiswa, tidak ada pembayaran sama sekali. Jadi silakan teman-teman scan cara mengisinya seperti tadi. Oke, mungkin pemaparan dari saya seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh saya kembalikan ke Mbak Ara. Terima kasih. Baik, ini sepertinya waktu di layar tadi sudah tidak sinkron ya, Mbak Mona. Oh iya. Kita asik membahas mengenai program sehingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10.30. Ini kami selama tadi Mbak Mona menyampaikan paparannya, kami berusaha sebaik mungkin menjawab pertanyaan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ada di dalam kolom chat. Nah, sekiranya nih di sini ada beberapa yang belum terjawab, bisa email kemana Mbak Mona atau tanya kemana? Oh, oke. Bisa email ke dbsfoundation@decoding.com atau ke nomor telepon di sini saya kirimkan. Boleh diketikkan saja Mbak Mona di kolom chat, baik alamat email dan juga nomor tadi ya. Jadi sekiranya Bapak Ibu setelah ini bertanya-tanya apakah PDF dari presentasi hari ini akan dibagikan, tentu akan kami bagikan Bapak Ibu. Paparan dari Mbak Mona akan kami kirimkan via email. Tadi itulah kenapa di awal masuk tadi kami mintakan alamat email dengan tujuan supaya bisa follow up menggunakan email setelah ini. Terus kalau pertanyaannya juga cukup banyak ditanya, kalau belum turun NISN murid pakai apa? Diisi 0 saja. Bapak Ibu ya, ini sepertinya banyak murid yang baru. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu, semoga hari ini sudah menjawab kurang lebih banyak pertanyaan besar di kepala kita. Sekiranya belum, jangan khawatir, nanti akan diupload juga Zoom ini ke dalam YouTube-nya Decoding. Jadi tidak lama setelah ini kami akan upload di YouTube kami sesi 1,5 jam pagi tadi, mengirimkan juga via email detail PPT-nya sehingga nanti kita bisa lanjut komunikasi di sana. Dan juga Bapak Ibu ketika ingin email duluan juga boleh langsung email atau WA ke nomor yang ada di layar. Kami dari segenap tim Decoding menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan dari seluruh Indonesia yang telah hadir. Tadi sampai hampir 900 ya Mbak Mona yang datang, kita senang banget. Dan semoga setelah hari ini makin banyak yang keterima dan makin banyak murid serta guru SMK yang melesat kompetensinya untuk untuk kompetensi mengajar ataupun untuk nanti buat para murid mencari kerja pasca sekolah. Baik, dengan demikian kami pamit undur diri.
Mohon maaf jika ada perkataan atau hal yang kurang menyenangkan dari kami. Terima kasih kepada Direktur SMK atas waktunya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak Ibu kasih, Bara. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, pamit dulu Bapak Ibu, rekan-rekan. Terima kasih, jangan lupa mendaftar.